Gengs, kalian udah nonton belum teman cerita yang waktu itu tentang pabrik? Dimana pekerjanya tuh ada yang sampai masuk ke dalam mesin pengolah yang alhasil nggak selamat lah. Serem banget itu ceritanya. Dan ternyata baru-baru ini ada sebuah kejadian yang lebih serem lagi. Dimana ada seorang seleb TikTok yang bekerja di sebuah pabrik nikel gitu. Ya berarti ini bahan-bahan tambang lah ya jatuhnya. Dimana dia terbakar di dalam sana guys. Karena terjebak di sebuah crane atau yang kayak lift gantungan naik turun gitulah. Di saat sebuah tungku yang ada di pabrik tersebut tuh meledak. Ya karena dia nggak bisa kemana-mana terjebak di situ. Alhasil terbakar hidup-hidup sampai menjadi abu. Dan horornya lagi, banyak video dari rekan-rekan kerjanya di sana yang merekam momen-momen tersebut, gengs. Kebayang nggak sih itu kejadiannya kayak di film Final Destination, tapi masih ada sempat-sempat ini orang yang merekam kejadiannya mengabadikan yang aduh, mending gak usah dilihat. Masalahnya bener sampai habis jadi abu loh, gengs. Berarti kan sepanas dan sedahsyat itu. Kalau misalkan aja korban kebakaran, nauzubillah min dzalik ya, biasanya kan ujung-ujungnya gosong dan memiliki banyak luka bakar. Tapi wujudnya dagingnya masih ada gitu berbentuk manusia. Nah, kalau yang ini bener udah jadi abu. Gua aja pas searching dan lihat foto-fotonya tuh di berita, kayak astagfirullah serem banget. Jadi di sini kita bahas yuk kronologinya. Gimana sih kok bisa sampai ada kejadian kayak gini? Yang mana korban di sini tuh bernama Nirwana Sele asal Bugis Pinrang, Sulawesi Selatan, yang tahun ini tuh berusia 20 tahun, gengs. Pokoknya, setelah lulus SMA, Nirwana atau biasa dipanggil dengan sebutan Wana, ini memutuskan untuk merantau, mencari pekerjaan yang di umurnya waktu itu baru 18 tahun. Jadi dia memang langsung mau kerja aja deh. Gak usah kuliah dulu karena untuk membantu perekonomian dari keluarganya. Karena dia mempunyai tekad untuk mengangkat derajat orang tuanya, yang katanya sering direndahkan oleh keluarga besar. Soalnya hal itu memang pernah dia share di akun TikTok miliknya yang sudah ditonton sekitar 1,7 juta views, gengs. Ya udah tuh, setelah dia merantau, akhirnya dia diterima kerja di sebuah perusahaan namanya PT GNI yang bergerak dalam pengolahan dan pemurnian smelter atau nikel yang beroperasi di desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Jadi tadi Wana yang asalnya dari Pinrang, Sulawesi Selatan ya, itu merantau ke Sulawesi Tengah. Yang jaraknya cukup jauh, kalau nggak salah bisa 5-10 jam itu. Pokoknya buat teman-teman yang tinggal di Sulawesi, boleh info-info ya. Seberapa jauhnya sih jarak antara dua daerah tadi? Terima kasih. Nah, di PT GNI tadi, Wana ini tuh bekerja sebagai operator crane hoist namanya. Jadi kerjanya semacam mengoperasikan crane yang bentukannya beginilah, untuk mengangkut barang-barang produksian di dalam pabrik tersebut. Dimana kerjanya itu ada shift-shiftan ya. Kalau kerja di pabrik kan memang biasanya pasti ada shift-shiftan. Ada yang shift pagi, sore, sama malam maksudnya. Dan Wana ini ya pasti pernah kebagian di antara 3 shift tersebut. Kerjanya kan di rolling tuh biasanya gantian. Nah pokoknya setelah selama 1 tahun bekerja, Wana ini tuh sering update di akun TikTok miliknya tadi dengan memperlihatkan situasi pekerjaannya tuh kayak gimana sih. Ya pakai topi proyek, ngeliatin situasi suasana kerjanya di pabrik nikel itu. Ya pokoknya dia berusaha tuh menguatkan dirinya walau dia capek, berat kerjaannya, dan rindu akan rumah. Tapi dia tetap harus semangat. Sementara untungnya ibunya nih kabarnya masih sering tuh menjenguk Wana ke kosan yang di sana untuk memantau nih kalau anak gadisnya itu yang merantau jauh-jauh baik-baik aja. Habisnya kan berarti dia sendirian di sana jauh dari kampung halamannya. Yang mana terakhir kali sang ibu tuh mengunjungi Wana baru seminggu yang lalu loh, gengs. Makanya kabar ini kayak menyayat hati banget. Ya mungkin firasat dari seorang ibu juga kali ya. Dan memang karena alasan rindu nih sama anaknya. Soalnya kan sebentar lagi mau ganti tahun nih, tahun baru 2023. Jadinya sang ibu tuh menjenguk Wana lagi lah. Karena ini, beneran sampai merinding gue. Sang ibu dan Wana ini sudah mempunyai rencana untuk bersukacita merayakan pergantian tahun baru bersama-sama nanti di tanggal 31 Desember. Namun ya lagi-lagi manusia hanya bisa berencana karena takdir berkata lain. Niat awal untuk bersukacita berubah menjadi duka. Bayangin, padahal kemarin nih, tanggal 22 Desember, itu kan harusnya dirayakan sebagai hari ibu, hari yang bahagia. Tapi sang ibunya ini malah mendapati kabar anaknya menjadi abu. Kan jadi totally miris banget ya. Soalnya kejadiannya memang tepat di hari Kamis di tanggal 22 itu, di hari ibu. Jadi waktu itu nih ceritanya, Wana itu kedapetan shift malam di hari Rabunya di tanggal 21. Yang membuatnya harus bekerja sampai dini hari, pagi hari kan, karena shift malam nih. Jadi dari Rabu malam ke Kamis pagi jatuhnya di tanggal 22. Nah, di malam itu, Wana ini tuh datang dengan mengenakan sarung gitu, gengs. Ya mungkin karena situasinya malam ya dingin biar anget. Soalnya sebelumnya dia juga sempat bilang, kalau katanya malam itu dia tadinya niatannya nggak mau pergi kerja. Soalnya badannya tuh rasanya capek, kayak gerges mau sakit gitu, makanya dia sarungan. Pengen istirahat aja gitu rasanya di kosannya. Namun ya lagi-lagi, dia itu tuh merasa harus melawan rasa lelahnya untuk kembali bekerja dan berusaha untuk semangat, biar bisa mengejar impiannya. Nah tapi pada saat itu, Wana ini tidak sendirian, melainkan ditemani sama rekan lain yang bernama Made. Made ini adalah seorang karyawan yang berasal dari Parigi, Sulawesi Tengah. Tapi Made ini statusnya bisa dibilang apa ya, semacam kayak anak magang, karena dia belum lama bekerja sebagai operator crane. Jadi statusnya di sini masih senioran Wana ya, yang menjadi supervisor
supervisinya lah. Dimana awalnya si Made ini sebelumnya ya ditatar dulu, geng. Kayak disuruh bersihin kren dulu. Terus nanti liatin tuh Wana kalau kerjanya tuh gimana. Flow-nya tuh diperhatikan, diingat-ingat. Sampai akhirnya ya udah, Made dipercaya untuk mulai belajar mengoperasikan alat dari kren tersebut. Jadi malam itu adalah malam pertamanya bekerja sebagai operator kren, gengs. Perdana nih buat Made. Tapi malam itu pula merupakan malam terakhirnya dia bekerja di situ. Serem banget ya, nggak ada nyangka. Nah, ini menurut beberapa sumber yang beredar, rekan kerja yang digantikan sama Wana dan Made untuk mengoperasikan kren di malam itu. Jadi maksudnya ini rekan kerja yang shift sore ya. Kan abis kerja shift sore ke malam, terus digantian. Dilanjutin shiftnya sama Wana dan Made. Nah, rekan kerja yang di shift sore itu sempat ngomong ke pekerja di situ. Wajahnya Made cerah banget deh gue lihat hari ini. Badannya juga wangi tuh, tumben-tumbennya nggak biasanya. Yang mana dia maksudnya beranggapan, mungkin aduh nih si Made lagi excited banget nih. Senang dengan posisi barunya. Perdana pertama kali akhirnya boleh mengoperasikan kren sendiri. Dan ada perkataan Made yang bilang ke rekan-rekan kerjanya pada saat itu memang disaksikan, ngomong kayak gini, saya senang sekali akhirnya bisa bawa kren. Saya bisa tidur panjang nih kalau masuk malam. Ya maksudnya kalau shift malam ini kan berarti selesainya pagi tuh. Jadi abis selesai tuh subuh-subuh dia bisa lanjut tidur sampai nanti malam lagi tuh hampir seharian baru kerja lagi gitu. Jadi cukup panjang tidurnya. Tapi perkataannya tersebut ternyata beneran kejadian. Karena Made ini beneran bisa tidur sepanjang-panjangnya, gengs. Alias ya udah nggak bisa bangun-bangun lagi. Nah, pokoknya waktu sedang mengerjakan pekerjaannya, Wana dan Made ini itu posisinya lagi di dalam crane yang naik ke atas. Kurang lebih katanya tingginya sekitar gedung lantai 5 gitu, gengs. Jadi tinggi banget tuh. Nah, sampai sekitar di pukul 3 dini hari, terjadi semacam konsleting listrik yang menimbulkan percikan api. Namun memang masalah dari konsleting listrik ini, itu penyebab awalnya dari mana tuh lagi diselidiki ya. Yang jelas hal itu membuat si crane yang dinaiki Wana dan Made nge-stuck gitu dan pintunya terkunci. Karena semuanya tuh dioperasikan menggunakan arus listrik. Ya macam lift aja gitu. Jadi mati ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan percikan api tadi itulah juga yang membuat tungku produksi nikel meledak sampai kebakaran. Nah, hal ini juga lagi-lagi masih didalami ya. Kenapa itu tungkunya bisa meledak? Apakah karena ada kebocoran atau gimana? Yang jelas pokoknya Wana sama Ade kan terjebak tuh di dalam crane dengan posisi api yang udah kemana-mana. Alhasil mereka terbakar hidup-hidup di dalam crane itu, gengs. Dengan durasi kurang lebih 4 jam lamanya. Soalnya baru bisa dipadamkan tuh apinya jam 7 pagi. Nah, bisa ngebayangin deh. Ya waktu itu kejadiannya Wana sama Ade ini teriak-teriak minta tolong. Kepanasan lah, kebakar. Di satu sisi, para pekerja yang lain itu nggak ada yang bisa membantu. Karena kan kondisi kebakarannya udah parah ya. Dan posisi Wana sama Ade itu lagi di atas tinggi banget, setara posisi gedung 5 lantai. Jadi ya udah, selama 4 jam itu, Wana dan Ade yang teriak-teriak tidak bisa diselamatkan. Dan teriakan mereka itu diiringi oleh azan subuh yang berkumandang, gengs. Wah, seremnya tuh kayak semuanya tuh total gitu. Ya 4 jam kebakar, jam 7 baru bisa dipadamkan. Pas udah dilihat, udah nggak bersisa. Wana dan Made ini udah jadi debu yang menyisakan sedikit tengkorak mereka aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ya Allah. Baru speechless gua. Umur orang nggak ada yang tahu. Baru sebelumnya tadi tuh, seminggu sebelumnya ibunya jenguk. Dan postingan terakhir dari Wana juga, itu masih menunjukkan dia pergi kerja tuh naik motor ke pabrik. Masih semangat gitu. Tapi ternyata malam itu adalah malam terakhir bagi Wana dan Made. Dimana pada saat itu juga Made, dari anak magang nih, akhirnya bisa diangkat mengoperasikan crane secara perdana. Sampai wangi banget tuh dia. Mungkin karena seneng ya. Semangat di hari pertama. Tapi langsung selesai, udah berakhir gitu aja. Ya semoga buat Wana dan Made tenang sekarang di sisinya ya. Dan semoga di sini maksud gue apa ya? Ada kompensasi untuk keluarga korban mengenai kecelakaan-kecelakaan di tempat kerja kayak gini ya. Karena kan kalau kasus yang sering gue denger misalkan di pabrik-pabrik gitu ya, yang lain-lain nih, sering kejadian soalnya. Kalau pekerja di awal tuh ternyata udah disuruh tanda tangan kontrak gitu, yang menyatakan kalau ada kejadian apa-apa, kecelakaan kerja yang terjadi di dalam pabrik, itu tidak ditanggung apa-apa. Karena hanya dianggap murni kecelakaan aja. Ya semoga nggak begitu ya. Walaupun semua pekerjaan ada resikonya memang, tapi dalam kejadian ini kok resikonya kayak bener-bener ngeri aja gitu loh. So itu gengs, memang tidak terlalu panjang ya, karena kasusnya sendiri itu sedang dalam penyelidikan untuk dicari tahu nih penyebabnya. Ledakan itu sebenarnya tuh awal mulanya pemicunya tuh gimana? Kok bisa sampai konsleting listrik dan bisa tungkunya sampai meledak? Ini tuh salah siapa maksudnya? Nah, gue membahas ini karena langsung kejadiannya teringat gitu sama tentang teman cerita yang di pabrik. Merinding juga ini kasusnya. Apalagi TikTok dari Wana itu juga masih memperlihatkan dirinya ini semangat kerja gitu, mau berjuang, tapi tahu-tahu terbakar sampai jadi abu. Kan serem banget. Ya sekali lagi semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya.
Next, di berita update yang kedua ini dari tadi serem-serem di TikTok ya. Melihat unggahan terakhir dari Nirwana, ini ada kisah yang sama-sama mirip sebenarnya, tapi beda versi, gengs. Beda angle gitu. Dimana di sini ada seseorang bernama Risma yang sedang mengalami apa ya? Shock, bercampur rasa sedih juga karena mendapati kenyataan di mana sang suami ini berselingkuh dengan siapa? Mertuanya sendiri, alias sama ibunya Risma, gengs. Kan kita pas denger kayak, hah? Begitu ya? Kok bisa? Ini kejadiannya macam-macam jadi cerita-cerita sinetron di Indonesia. Tahu-tahu beneran ada di dunia nyata. Apa ini nggak definisi namanya apa kabar dunia sudah gila? Jadi wanita dengan akun bernama Norma Risma itu memberikan curhatannya yang ini udah dilihat sampai 2 juta views, gengs. Di situ tuh Risma curhat kalau dia dulu ketemu sama si suaminya yang berinisial RZ udah lama semenjak mereka SMA. Inisial RZ biar gampang kita sebut namanya siapa ya? Katakanlah RZ berarti Rosie aja manggilnya ya, biar ceritanya gampang. Yang mana Rosie ini merupakan cinta pertamanya si Risma. Jadian deh tuh, mereka kurang lebih 5 tahun. Lama loh. Mulai dari susah seneng bareng-bareng, yang gimana sih selayaknya pacaran anak SMA? Nemenin gitu kan, berjuang sampai lulus kuliah, pakai ada adegan sidang skripsi juga. Ya, hal-hal macam begitulah, gengs. Dan di masa-masa itu katanya Rosie ini sebenarnya pernah ketahuan selingkuh. Tapi ya ujung-ujungnya dimaafin juga nih sama Risma karena alasan CINTA. Cinta. Aduh, cinta begitu ya. Kita takut salah ngomong jadi lanjut aja ya. Pokoknya Risma ini yakin kalau lakinya itu bisa berubah menjadi lebih setia dan lebih baik lagi. Gitu cerita lama. Sampai akhirnya udah perjalanan cinta mereka berlabuh tuh di mahligai perkawinan pada bulan April tahun 2021. Ijab kabul tuh. Risma merasa semuanya nih bak fairy tale. Dari cinta pertama, pacaran gitu kan, gonjang-ganjing semuanya sudah dilewati hingga akhirnya bersatu dalam ikatan suami istri dengan mimpinya happily ever after. Yang padahal sebenarnya nih H-3 sebelum mereka menikah. Kabarnya Risma ini memergoki Rosie tadi tuh chat-chatan dengan ibunya Risma tapi pakai kata-kata yang mesra, gengs. Namun di situ Risma berusaha positive thinking nih, menganggap kalau itu sebatas kayak percakapan antara menantu dan mertua aja. Mikirnya nggak mungkin Rosie sama ibunya dia sendiri, maksudnya ibunya Risma ya, ada hubungan begitu. Apalagi hubungan badan. Kayak emangnya ini cerita sinetron di siar. Jangan ngadi-ngadi lu pada. Namun ternyata Risma salah. Ini Risma sendiri yang nulis begitu ya. Namun ternyata aku salah tuh katanya cenah. Karena ternyata ya beneran ini tuh emang cerita sinetron di siar. Yang mana perselingkuhan antara suami sama ibunya Risma tuh terus berlanjut dan semakin intens. Selain tidak menyangka ya Risma, suaminya kok bisa berbuat demikian. Dia juga nggak nyangka ya, lo ibunya sendiri kok bisa sampai hati ngembat suami anaknya sendiri. Kayak mana itu? Padahal menurut pengakuannya Risma, hubungannya dengan sang suami akhir-akhir ini tuh sebelum kejadian ini terungkap ya, nggak ada masalah-masalah yang gimana-gimana banget kok. Walaupun sang suami dikatakan sering KDRT, tapi ya Risma lagi-lagi kan bucin. Dia nerima-nerima aja tuh. Dan masih berharap kalau suaminya bisa berubah lebih baik. Bahkan Risma juga sampai bekerja loh, geng, buat bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Ya, biar suami ini nggak berat-berat banget lah, biar si Risma nggak jadi beban. Padahal gimana pun juga kalau udah nikah, itu istri tanggungan suami ya. Karena mungkin menurut si Risma, gaji suaminya ini tidak cukup lah sebagai SBB di sebuah toko retail gitu. SPB gitu kalau cowok ya, kalau cewek kan SPG. Namun gengs, ini epicnya. Belum epicnya juga sih. Pokoknya nih, waktu sebelum mereka menikah aja. Tadi kan sang suami pernah ketahuan selingkuh, sama ketahuan tuh cecetan sama ibunya Risma dengan kata-kata yang mesra. Nah, pas udah menikah, suaminya juga katanya pernah ke gap. Di handphonenya tuh abis mesen wanita menghibur buat cuma ya itu, puncak gemilang cahaya jedar-jedarnya adalah sewaktu Risma lagi bekerja di tanggal 16 November 2022. Ibu dan suaminya itu digerebek sama warga, gengs. Dan beneran gak pakai baju, mereka lagi begituan. Karena sebelumnya katanya warga ini emang udah curiga dengan hubungan yang ini lihat-lihat aneh nih antara si suaminya Risma dengan ibunya Risma. Dan pas warga ngeliat si Risma ini pergi, tapi sang suami sama ibunya kayak di dalam rumah tuh mencurigakan, sengaja lah sama warga mau digepin. Dan bener aja, kecurigaan mereka terbukti. Si suaminya kaget langsung lari ke kamar mandi, sedangkan sang ibu langsung lemes karena nggak nyangka mau digerebek sama warga kayak begitu. Yang mana posisi mereka emang nggak pakai baju. Dari situ mereka ini diarah ke rumahnya RT buat diinterogasi. Sementara Risma ini langsung dikabari sama salah satu tetangganya mengenai kejadian penggerebekan tadi tuh. Ya Risma berasa kesambar petir lah. Jadinya sangat kecewa tapi bingung kenapa kok kejadian kayak gini. Sampai akhirnya dia nggak kuat dan ya udah memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Dimana semuanya itu tertulis dalam putusan pengadilan agama yang memang udah tersebar juga ya. Karena kan ini viral banget nih beritanya nih. Ya bisa kan kita juga kaget ya dengar berita-berita macam sinetron begini. Pokoknya dalam putusannya tersebut tertulis bahwa tergugat dan ibu kandung tergugat digelandang warga ke kediaman ketua RT. Di hadapan penggugat serta keluarganya, penggugat membuat perjanjian tertulis bahwa tergugat mengakui perbuatan tersebut. Dan semenjak itu pokoknya Risma mengaku mengalami trauma kalau berhubungan dengan orang ya.
Dia semacam punya rasa insecure dan nggak percayaan karena telah merasa dikecewakan sebegitunya. Kalau ada yang mengetuk pintu, aku langsung gemeteran. Kalau ada suara motor lewat depan rumah terus mirip sama kamu, aku selalu ngumpet ketakutan. Apalagi kalau aku belanja ke toko retail tempat kamu bekerja. Itu rasanya lemes banget kaki. Kata curhatan si Risma tuh. Yang ternyata lagi-lagi, gengs. Cerita-cerita kayak di sinetron Indosiar. Kok ya kejadian gitu, beneran kita juga sampai nggak habis pikir ya. Nggak ngerti nih maksudnya, apa yang dipikiran dari sang ibu. Sama tadi suaminya Rosie sendiri, yang kok sampai hati berbuat demikian. Itu fantasinya apa? Entah ini yang gatal pertama kali adalah ibunya atau Rosie-nya ya. Ya yang jelas mereka berdua sama-sama ngawur lah. Dan buat Risma, sabar-sabar aja ya. Semoga kamu mendapatkan gantinya yang lebih baik lagi. Karena kamu berhak bahagia, Risma. Dan kita semua juga semoga bahagia ya. Salam kebahagiaan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.